langsung. Ayo. Selamat malam bagi Bang J. Jadi ini adalah dokumen dari project final kita di mata kuliah pemrograman framework.net. Saya Asarian dengan NIM 2381056. Dan sejujurnya Jadi nama aplikasi kami itu sebenarnya bukan Umamis ya, tapi ya pokoknya tentang warung Umami lah. Ini adalah tampilannya demo, tapi ini masih ngeblur. Nanti kita tampilkan lagi dengan demo sebenarnya. Kenapa nggak bisa zoom? Oke. Sini ada tabel pelanggan kita dan ini dengan nama-nama pelanggan yang sudah memesan bakal ternyata di oh, sebagai info kita menggunakan VS Studio, MySQL dan juga XMPP untuk sebagai penghubung VS Studio dan MySQL-nya. Untuk MySQL itu sebagai database ya. Nah, ini ada database-nya. Oke, lanjut ke form 1CS. Nah, ini tuh codingan ini digunakan sebagai buat tabel adminnya. Sama seperti kemarin kita belajar IT first itu, dan sinilah codingannya. Lanjut. Mana nih? Jauh banget. Oh, ini dia. Lalu ada form satu designer CS. Ini tuh sebagai kalau dibilang tombol aplikasi ya, tombol aplikasi. Jadi semua tombol aplikasi yang bisa kita tekan seperti memesan, semua bakal masuk ke dicatat semuanya. Ini ada di sini dan sebagai dengan sebegitunya, dengan sebegitunya. Nah, dengan begitu semua yang pesanan yang itu akan masuk ke dalam database dan juga dibaca oleh pemilik Umami. sekarang kita lanjut ke bagian default aspect CSS. Sebenarnya ini harusnya di bagian bawah karena yang pertama itu harusnya default aspect dulu. Default aspect CSS ini apa sih? Itu kayak mirip kayak CSS gitu loh, kayak buat apa sih, kayak buat editnya itu kayak lebih bagusnya itu, terus sebagai query-nya itu ngambil datanya dan lain-lainnya. Kita lanjut juga kepada bagian di bawahnya lagi, tapi sedikit yang akan katakan adalah bahwa kalau misalnya kita ini enggak masukkan ID-nya, maksudnya kayak di nomor 3 dan nasi goreng tapi kita malah milih nomor yang tidak ada di web tersebut, dia bakal berkata bahwa ID menu tidak ditemukan. Tapi sebaliknya kalau misalnya dia berhasil memesannya, maka kan tertulis bahwa pesanan K dengan nama berikut berhasil dan ya stoknya itu akan otomatis berkurang. Ini akan dilewatin aja karena nggak terlalu penting yang di default designer ini, karena itu akan dia otomatis sendiri. Kita masuk ke default aspects-nya. Default aspects-nya apa sih? Ya kalau misalnya kita ingin buat website di Visual Studio 2022 ya kita butuh ini. Mungkin dari awal saya mengerjakannya terlalu agak banyak ribet, maksudnya pusing karena agak susah juga tutorialnya, tapi akhirnya saya bisa. Dan ini kayak misalnya ya, kayak HTML pada umumnya. Tapi kan kalau HTML pada umumnya kita kadang tuh CSS-nya kita bagi kayak misalnya jadi style CSS, tapi di sini saya gunakan akhirnya saya sambungkan, saya satuin bagian HTML dengan CSS ya, makanya jadi seperti ini. Ini untuk bagian CSS-nya dan di bagian bawahnya itu untuk HTML lagi. Nah, ini masih CSS dan di bagian sini sudah kembali lagi menjadi HTML ya. Untuk penjelasannya sedikit segitu saja, tidak terlalu banyak. Kita lanjut kepada demo untuk website kita itu sendiri. Kita mulai di sini. Apakah akan berjalan? Nah, kalau ini kan adminnya. Ini admin yang tadi dijelaskan oleh Rian. Apa aja sih adanya? Ada nama menu, ada harga, ada stok, dan ada tambah menu, hapus menu, dan refresh data. Refresh data ini ya, kalau misalnya kita tambahin menunya pasti ntar dia ada kok. Nah, misalnya kita akan di sini kan ada nasi goreng, es teh manis dan sebagainya. Dan sini sudah saya juga tulis di sini bahwa daftar menu spesial ada tipsnya. Klik menu untuk memilih otomatis. Terkadang kan di zaman Gen Z sekarang agak malas ya untuk kayak misalnya ngetik-ngetik menu, apalagi kalau misalnya namanya kayak nasi goreng ini kan terlalu panjang. Malas lah jadinya kita untuk kayak anak-anak zaman sekarang, dan saya membuat solusi itu ya tinggal diklik aja. Kalau misalnya diklik dia akan menjadi nomor satu. Dan untuk nama ininya kita bisa banyak saja kita coba, seperti misalnya Jofar. Pesan sekarang dia akan refresh, dan setelah refresh apa? Ya, pesanannya sudah berhasil dan stoknya akan berkurang. Tadi kan 98, dia akan berkurang 99. Kita kembali ke workbench ya. Apakah sudah tercatat di sini? Kita tinggal run aja. Dan sudah tercatat. Ada nama Jofar dengan ID 1. ID 1 apa tadi? Nah, betul, nasi goreng. Dan begitu seterusnya untuk setiap pemesanannya. Kita nggak perlu lagi kayak misalnya ngetik ID menunya apa aja dan sebagainya. Dan untuk kita di tabel ini kita bisa misalnya ada nama berubah, nama menu baru karena ini umami, jadi
tidak 100% berkait dengan advance. Jadi kita akan menambahkan menu yang mungkin keluar dari advance sedikit, yaitu kita tambah di sini. Udang keju. Ya mungkin makanan ini sangat familiar bagi kita, apalagi kalau misalnya di kuliner adalah nama dari sebuah restoran dengan udang keju yang enak. Dan rekannya adalah, sebentar saya lupa harganya berapa, 10.000. 10.000. Ya nggak sih? Ya, 10.000. Nah stoknya kita mau buat berapa? Sebagai kita admin atau yang masak, kita harus tahu berapa sih stok hari ini yang harus kita buat. Misalnya kita buatlah 50. 50 kita tambah menu, baru menu harus tambahkan. Lalu kita scroll ke bawah saja, ada apa di sini? Ada udang keju ke nomor Udah muncul 16. sini belum? Nah, untuk di websitenya mungkin belum muncul. Nah, dan bagaimana caranya sih? Kita refresh lah. Ya ini tinggal di continue saja. Dan setelah di refresh akan muncul udang keju seharga 10.000 dengan stok 50. Dan untuk tabel di sininya ini sebenarnya sama aja kayak di workbench-nya, tapi saya buat 2 tabel. Jadi kadang bisa saya di workbench-nya, bisa juga di sini. Jadi saya bisa edit dan bisa sebagainya. Dan untuk menghapus menu dan juga sebagainya. Jadi sekian dari presentasi kami tentang warung umami. Saya berharap dengan Rian Agar Bang J memberikan yang terbaik untuk kami ya. dan untuk umami mungkin kami akan coba menawarkan website untuk umami. Jadi kalau misalnya ada yang pesan umami nggak harus chat lagi, melainkan bisa lihat website kami. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Bang J. Oke, tadi ada sedikit yang tertinggal ya. Ternyata kita belum mempraktekkan hapus dari sebuah menu. Jadi tadi kan ada admin dashboardnya. Kita tinggal pilih menu mana yang mau kita hapus. Misalkan ini 17 ini. Apa ini? Oh ya, yang pencet salah. Pencet ini ya. Kita pencet ini. Lalu kita hapus menu dari menu. Yakin hapus menu ID 17? Yakin dong. Nah, kalau belum puas kita hapus lagi yang nomor 15. Oke, kita bakal hapus menunya. Yakin bakal hapus? Yakin lah. Kita orang admin, nggak bisa minum kopi. Oke, kita close dulu, kita minimize dulu. Masih ada kan? Nah, baru kita refresh. Dan menu itu akan hilang seketika. Buar. Oke, sekian. Itu saja tambahannya. Terima kasih Bang J. Tolong memberkati.